Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini ada kabar terbaru ya terkait penempatan P1 sampai P4. Ada perubahan hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian ada 5 poin penting ya dari BKN untuk guru honorer. Kemudian informasi tambahan lagi adalah info P3K model baru yang lagi viral ya. Kira-kira apakah benar akan ada P3K model baru ya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas yang mana ada sekitar 3 informasi berbeda yang akan kami sampaikan pada video kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini langsung saja tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, di Instagram resmi dari PLT Badan Kepegawaian Negara yaitu Bapak Bima Haria Wibisana. Ini adalah Instagram resmi beliau ya. Ini sudah centang hijau, cintam biru Bapak Ibu, luar biasa. Di sini Bapak Bima Haria Wibisana baru saja memposting informasi yang sangat penting untuk rekan-rekan guru sekalian. Di sini dikatakan ya, Bapak Bima Haria memposting ya, apa alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan di Indonesia. Kemudian di sini juga dijawab langsung oleh Bapak Haria Wibisana yang bisa kita jadikan ilmu baru Bapak Ibu ya. Beberapa alternatif penyelesaian bagi tenaga honorer di pemerintahan Indonesia meliputi yang pertama ya, konversi menjadi pegawai tetap melalui tes kompetensi dan mekanisme seleksi. Berarti ini poin pertama ini adalah seleksi CPNS dan seleksi P3K Guru. Itu salah satu alternatif penyelesaian ya bagi tenaga honorer di pemerintah Indonesia, di pemerintahan Indonesia. Kemudian kedua, pengembangan sistem kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan jelas Bapak Ibu ya. Kemudian penggunaan program-program pemerintah seperti BLT dan program-program magang. Kemudian keempat, penyediaan lapangan kerja melalui program pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Dan yang kelima, penyederhanaan prosedur rekrutmen dan pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses perekrutan tenaga honorer. Nah, ini poin menyentuh sekali, itu antara poin pertama dengan poin kelima. Ini adalah 5 alternatif penyelesaian tenaga honorer di Indonesia berdasarkan info dari PLT BKN Bapak Bima Haria Wibisana Bapak Ibu ya. Oke, ini informasi yang pertama ya. Kemudian kita langsung lanjut saja ke informasi yang kedua. Yang mana di sini untuk informasi kedua kami ingin menyampaikan bahwa nantinya akan ada perubahan hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 ya, yang mana kalau kita lihat untuk hasil sementara ya, penempatan guru lulus PG itu adalah 127.715. Jadi nantinya pada saat pengumuman penempatan di minggu ketiga dan minggu keempat itu akan ada perubahan hasil seleksi. Penyebabnya ada 2, karena apa yang ada di monitor ini itu baru merupakan hasil sementara penempatan guru lulus PG. Berarti di sini akan ada perubahan. Kemudian fakta yang kedua, Kemendikbudristek bersama Panselnas sepakat untuk menunda pengumuman hasil seleksi karena akan adanya optimalisasi formasi, yang mana yang akan dioptimalisasi itu adalah formasi kosong, yang mana nantinya formasi kosong itu diperuntukkan kepada guru honorer yang belum mendapatkan formasi. Jadi kalau misalkan nantinya formasi kosong itu diisi, maka secara otomatis nantinya akan terjadi perubahan hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 baik dari jumlah
guru yang akan lulus, karena dari 127.000 ternyata masih banyak formasi kosong, dan Ibu Nunuk mengatakan mudah-mudahan ya di pengumuman nanti akan lebih banyak guru yang akan lolos menjadi ASN P3K. Jadi data yang kemarin, data yang sekarang itu akan mengalami perubahan setelah terjadinya optimalisasi formasi Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini untuk buktinya, faktanya seperti ini terkait dengan perubahan hasil seleksi. Di sini dikatakan memang ya dari Prof Nunuk ya, dilansir di jpnn.com. Di sini dikatakan Ibu Nunuk mengungkapkan penundaan pengumuman P3K Guru 2022 karena Panselnas melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengoptimalisasi pemenuhan kebutuhan P3K. Jadi setelah adanya nanti sinkronisasi data, kemudian akan adanya optimalisasi pemenuhan kebutuhan P3K, maka admin yakin jumlah pengangkatan P3K guru sebelum optimalisasi pasti akan ada perbedaan dari segi jumlah pada saat setelah optimalisasi formasi. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi nantinya itu akan ada perubahan hasil pengumuman seleksi P3K guru tahun 2022 setelah terjadi optimalisasi pemenuhan kebutuhan P3K. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dikatakan, diperjelas lagi, beliau menceritakan setelah melakukan seleksi P3K 2022 untuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum, itu masih terdapat formasi kosong Bapak Ibu ya, itu masih terdapat formasi kosong serta kuota yang belum terserap. Jadi nantinya ketika formasi kosong ini dan kuota yang belum terserap ini sudah terserap dan formasi kosongnya sudah terpenuhi, maka hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 yang akan diumumkan pasti mengalami perubahan. Efeknya apa? Efek daripada pemberian rekomendasi, efek dari sinkronisasi data, dan efek dari optimalisasi formasi. Ini adalah informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga Bapak Ibu terkait P3K model baru. Kita coba cek informasi. Nah, di sini dilansir di jpnn.com, di sini dikatakan P3K model baru. Benarkah bukan ASN lagi? Ini bocoran dari kepala BKN, jangan kaget ya. Jadi kita coba cek di sini. Di sini katakan beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi P3K. Kabar terbaru ini memantik keresahan di kalangan tenaga honorer. Pasalnya kabar tersebut menyebut ada P3K model baru. Nah, di sini katanya ada P3K model baru yang diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai 28 November 2023. Nah, solusi tersebut merupakan kesepakatan antara Kemenpan RB, BKN, dan Asosiasi Pemda pada rapat koordinasi 18 Januari 2023. Nah, jadi ternyata memang ya ada rencana P3K model baru Bapak Ibu ya. Dan di sini kita coba cek lagi. Di sini Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG Ibu Heti bahkan menyebutkan isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Berkembang isu bahwa P3K bukan lagi aparatur sipil negara. Nah, kita lihat jawaban dari Bapak Bima. jpn.com mencoba mencari kebenaran informasi tersebut kepada PLT Kepala BKN Bapak Bima Haryawi Wisana. Nah, langsung diakui oleh Bapak Bima, Bapak Ibu ya. Bima mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K ya. Jadi memang Bapak Ibu ya, ada perubahan mekanisme P3K. Namun dia enggan membeberkan detailnya. Alasannya hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi Pemda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju, kata Bima Haryawi Wisana kepada jpnn.com. Kemudian kabar baiknya, meskipun ada perubahan mekanisme, P3K itu tetap ASN ya. Jadi intinya P3K tetap
ASN. Dia menegaskan P3K tetap ada tetapi dengan pengaturan berbeda. Mengenai isu bahwa P3K model baru ini menghilangkan status sebagai ASN, itu dibantah langsung oleh Bapak Bima ya. Nah, ini ya, jadi inti dari informasi ini ya, bahwasanya akan ada perubahan mekanisme P3K, termasuk akan adanya model P3K terbaru. Tetapi kabar baiknya status ASN Bapak Ibu itu sebagai ASN P3K itu tetap melekat dan tidak dihapus. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.